Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelas 11 TKJ 1 yang berisikan keanggotaan kelompok 1 Alparel Apip Pratama, 2 Arif Kumaini, 3 Deison, 4 Eko Susanto, 5 Gunawan, 6 Yosi Ferdian Nugroho akan menjelaskan materi tentang cerpen. Selanjutnya, saya akan lemparkan kepada teman saya. Pengertian cerpen. Pengertian cerpen adalah bentuk karya sastra berupa prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya, disertai berbagai permasalahan yang menimpa para tokoh tersebut, serta bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan itu. Cerpen ini dapat dibuat dalam berbagai tema yang menarik, mulai dari tema remaja, kasih sayang, persahabatan, politik, kritik sosial, budaya, anak, dan lainnya. Cerpen sangat dekat dengan literatur, bahasa sehari-hari. Ciri-ciri cerpen. Cerpen ini pun seringkali dimulai di dalam media massa, baik media massa online ataupun cetak seperti majalah, tabloid, koran, dan lainnya. Penggambaran bacaan cerpen ini memang banyak, hanya saja terkadang masih ada yang salah dalam nilai apakah suatu cerita itu termasuk cerpen atau tidak. Yang perlu diketahui, 1. Tidak setiap teks bacaan cerita yang pendek itu dapat disebut sebagai teks cerpen. Ada ciri-ciri yang cerpen secara khusus yang perlu dipenuhi agar suatu pembaca dapat disebut cerpen. Karenanya, agar kami bisa mengetahui perbedaan antara teks cerpen dan teks bacaan lain, kamu perlu mengetahui ciri-ciri teks cerpen. Adapun ciri-ciri cerpen adalah sebagai berikut. 1. Berupa tulisan yang singkat, padat dan jelas. Teks tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari pada tokoh. 4. Dapat habis dibaca dalam sekali duduk. 5. Masalah yang disajikan hanya masalah utama saja. 6. Penokohan sederhana, karakter tokoh tidak terlalu mendalam. 7. Memberi kesan mendalam bagi pembacanya. 8. Alurnya tunggal dan lurus. 9. Tokoh yang ada mengalami konflik sampai akhir menemukan solusi. Karena ada ciri-ciri cerpen yang harus dipenuhi, maka tidak setiap teks cerita bisa dikatakan sebagai cerpen. Karena untuk bisa disebut cerpen, maka cerita tersebut harus memenuhi ciri-ciri cerpen tersebut. Selain pada ciri-ciri cerpen, hal lain yang juga perlu dipahami adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Unsur pembangun cerpen. Cerpen atau cerita pendek pada dasarnya dibangun oleh dua unsur. Unsur tersebut berasal dari dalam dan dari luar cerpen. Unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen tersebut sebagai untuk intrinsik. Sedangkan unsur pembangunan cerpen yang berasal dari luar cerpen disebut unsur ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembangun yang berasal dari cerpen itu sendiri. Artinya berbagai macam unsur ini bisa ditemukan hanya dengan membaca isi cerpen tersebut. Adapun macam-macam unsur intrinsik cerpen, yakni 1. Tema. Tema adalah ide atau gagasan pokok yang mendasari cerita pendek tersebut. 2. Penokohan. Penokohan merupakan pemberian sifat pada tokoh yang ada di dalam cerita untuk mengidentifikasi watak seseorang. Tokoh dapat dilakukan dengan dua metode, yakni dengan metode analitik atau secara langsung dan dengan metode dramatik atau secara tidak langsung. 3. Alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan kejadian dalam suatu cerita. Alur cerpen dapat berupa 3 jenis, yakni alur maju, mundur, dan campuran. 4.
Setting atau latar. Setting adalah latar waktu peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Setting meliputi latar tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Sudut pandang bisa berupa orang pertama, atau serinya menggunakan kata aku, atau orang ketiga, atau pengarangnya mengetahui segalanya. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara khas dari pengarang dalam mengungkapkan sebuah kata atau kalimat dalam cerita tersebut, sehingga terkesan lebih indah dan bermakna. 7. Amanat. Amanat merupakan pesan yang diambil oleh para pembaca setelah menyelesaikan cerita tersebut. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun suatu cerpen dari luar. Jadi, untuk mengetahui unsur ekstrinsik ini, diperlukan analisa lebih mendalam mengenai hubungan cerpen dengan pengarangnya. Adapun unsur ekstrinsik cerpen meliputi 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah hal yang dijadikan sebagai pembangun cerita agar sesuai dan dapat diterima dalam suatu masyarakat. 2. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang yang dimaksud adalah pemahaman dari pengarang cerita mengenai jalan cerita yang dibuat sehingga dapat tercipta sebuah cerita yang menarik.